Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Widya, nomor BP 23222027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kinetika Reaksi Proses Pangan yang diampu oleh Ibu Rita Yova dan Ibu Yona Oktavia. Di sini saya akan membahas mengenai bahan pangan. Nah, sebelumnya, apa itu bahan pangan? Bahan pangan adalah segala jenis bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme yang dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber nutrisi dan untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Gizi utama yang dibutuhkan pada manusia itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Bahan pangan mencakup bahan mentah seperti biji-bijian, daging, dan buah-buahan, hingga bahan yang telah mengalami pengolahan seperti tepung, minyak, dan produk olahan susu. Selanjutnya, kandungan yang ada dalam bahan pangan. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang menjadi sumber utama bagi tubuh. Dan senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Dari berdasarkan strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, dan disakarida, dan polisakarida. Jadi, fungsi dari karbohidrat ini yang pertama, memberikan energi untuk aktivitas tubuh, yang kedua, mendukung fungsi otak dan sistem saraf, dan yang ketiga yaitu sebagai bahan pembentuk struktur. Jadi contoh karbohidrat ini yang pertama itu ada di monosakarida atau gula sederhana dengan rumus kimia C6H12O6. Jadi monosakarida ini contoh kandungannya itu glukosa. Nah, glukosa itu terkandung dalam buah dan madu. Yang kedua itu fruktosa. Fruktosa terkandung dalam buah-buahan. Yang ketiga itu galaktosa. Galaktosa itu komponen utama dalam susu. Nah, yang kedua itu ada disakarida atau 2 molekul gula sederhana dengan rumus kimia C12H22O6. Jadi disakarida ini contohnya itu ada sukrosa. Sukrosa ini terkandung dalam gula tebu dan juga gula pasir, dan laktosa terdapat pada gula dalam susu. Sedangkan maltosa itu hasil dari pemecahan pati. Yang ketiga yaitu ada polisakarida atau karbohidrat kompleks, yang mana contohnya itu pati. Nah, pati ini ditemukan dalam nasi, kentang, dan juga jagung. Selanjutnya selulosa. Selulosa itu terdapat pada serat pangan, pada sayur, dan buah. Selanjutnya itu glikogen. Glikogen ini merupakan cadangan energi pada hewan. Selanjutnya, kandungan yang ada di dalam bahan pangan yang kedua yaitu protein. Protein adalah senyawa organik yang tersusun atas asam amino, terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang sulfur. Dan fungsinya membantu pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Jadi contoh protein itu ada asam amino atau dengan rumus kimia NH2CHRCOOH. Nah, protein tidak memiliki rumus kimia tunggal seperti senyawa sederhana karena protein adalah makromolekul kompleks yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida. Nah, tadi kan ada tuh protein hewani dan juga protein nabati. Jadi, untuk protein hewani itu dapat kita temukan pada daging, ikan, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati dapat kita temukan pada kacang-kacangan, kedelai, tahu, dan tempe. Yang ketiga yaitu ada lemak atau lipid. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun dari gliserol dan asam lemak. Lemak dapat berupa lemak jenuh, padat pada suhu ruangan, atau lemak tak jenuh, cair pada suhu ruangan. Jadi fungsi lemak ini yaitu menyediakan energi cadangan yang lebih besar
dibandingkan karbohidrat dan protein, melindungi organ tubuh dan berfungsi sebagai bantalan, dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Jadi contoh lemak ini yaitu ada pada asam palmitat dengan rumus kimia C16H32O2. Selanjutnya ada asam stearat, yaitu dengan rumus kimia C18H36O2, dan asam oleat dengan rumus kimia C18H34O2. Yang keempat yaitu vitamin. Nah, vitamin adalah molekul organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk menjalankan fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan perlindungan dari penyakit. Nah, vitamin ini berfungsi untuk mendukung metabolisme tubuh dan memelihara kesehatan kulit, tulang, dan mata. Jadi contoh vitamin ini yaitu ada vitamin A dengan rumus kimia C20H30O, terdapat pada wortel, tomat, hati sapi. Selanjutnya ada vitamin B1, yang mana vitamin ini terdapat pada daging, ikan salmon, dan biji-bijian. Dan juga ada vitamin B12. Nah, terdapat pada daging, susu, bayam. Nah, selanjutnya juga ada vitamin C atau asam aksorbat dengan rumus kimia C6H8O6. Nah, vitamin ini terdapat pada jeruk, mangga, nanas, kangkung, brokoli, dan daun kelor. Selanjutnya ada vitamin D dengan rumus kimia C27H44O, terdapat pada sinar matahari yaitu UVB. Dan yang terakhir ada vitamin E dengan rumus kimia C29H50O2, yang mana terdapat pada kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan. Kandungan yang ada dalam bahan pangan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada mineral. Mineral adalah unsur anorganik yang diperlukan untuk mendukung berbagai fungsi biologis, seperti pembentukan tulang, kontraksi otot, dan fungsi saraf. Jadi, mineral ini memiliki kandungan kalsium yang berfungsi untuk membentuk dan menjaga kekuatan tulang dan gigi. Ada juga zat besi, membantu pembentukan hemoglobin dalam darah untuk mengangkut oksigen, dan kalium untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi jantung. Jadi mineral ini contohnya itu seperti air minum dan susu. Nah, contoh mineral kandungan mineral ini kalsium dengan rumus kimia Ca atau senyawanya seperti CaCO3, yaitu kalsium karbonat, atau Ca3PO4 2 atau kalsium fosfat, zat besi Fe, rumus kimianya itu Fe, atau dalam senyawa seperti FeSO4, ferosulfat, dan F2O3 atau besi oksida, dan kalium rumus kimianya K atau rumus tunggal, atau senyawa seperti HCl atau kalium klorida. Selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan pangan. Nah, kita tadi kan sudah mengetahui tuh tentang apa itu bahan pangan, kandungan apa aja yang terdapat dalam bahan pangan. Selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan bahan pangan. Selanjutnya, apa itu proses pengolahan pangan? Proses pengolahan pangan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah seperti hasil pertanian, peternakan, atau perikanan menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Proses pengolahan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pembersihan, pemotongan, pengolahan termal, hingga pengemasan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi, daya tahan, dan rasa, serta memastikan keamanan pangan. Pada proses pengolahan pangan, ada teknik pemanasan, yang mana pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan cita rasa, mempermudah pencernaan, memperbaiki tekstur, mematikan bakteri pembusuk, dan meningkatkan penampilan. Peralatan, suhu, waktu, dan cara pemanasan bahan pangan yang digunakan akan memberikan pengaruh yang berbeda pada produk makanan yang dihasilkan, baik dari sifat fisiknya maupun kandungan gizinya. Proses pengolahan makanan dengan cara pemanasan ini dapat dilakukan
dengan berbagai cara, yaitu satu, proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan air, yaitu sering disebut dengan perebusan. Yang kedua yaitu proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan minyak goreng, yaitu penggorengan. Ketiga, proses pemanggangan, yang mana proses pemanggangan atau pembakaran adalah proses pemanasan bahan pangan melalui langsung di atas api atau bara api. Bahan pangan yang dibakar atau dipanggang akan menimbulkan aroma yang khas dari lemak yang dikeluarkan dari bahan atau bumbu-bumbu yang telah dioleskan. Yang keempat, proses pemanasan menggunakan uap air. Proses pengolahan bahan pangan ini dengan pemanasan menggunakan uap air disebut mengukus. Pengukusan dapat mencegah gosong karena suhunya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, proses pengolahan pangan dengan teknik pengurangan kadar air dan dari bahan makanan. Jadi proses pengolahan yang menggunakan prinsip pengurangan kadar air bahan adalah pengeringan dan pengentalan. Jadi pengeringan bahan pangan dapat menggunakan sinar matahari yang mana disebut dengan penjemuran atau menggunakan alat oven pengering. Emping melinjo, emping Garut, kerupuk, dan ikan asin adalah contoh makanan yang dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari. Nah, adapun pengeringan yang menggunakan oven sering dilakukan oleh industri makanan modern seperti pada pembuatan mie kering dan juga biskuit. Selanjutnya, teknik pendinginan dan pembekuan, yang mana terdapat dua jenis proses pengolahan bahan dengan menggunakan suhu dingin atau pendinginan. Proses ini ditunjukkan untuk memperpanjang umur simpan, bukan untuk mengubah bahan menjadi produk siap saji. Pada suhu rendah, pertumbuhan bakteri, jamur, atau yeast akan dihambat sehingga makanan akan lebih awet atau lebih tahan lama. Proses ini banyak digunakan untuk penyimpanan ikan segar, es krim, sayur-sayuran, dan bahan pangan lainnya. Selanjutnya yaitu ada fermentasi. Fermentasi adalah salah satu proses pengolahan menggunakan mikroba atau bakteri, jamur, atau ragi. Sebagai agen siap pengurai komponen dalam bahan pangan menjadi komponen yang lebih sederhana, hingga menghasilkan berbagai perubahan positif pada makanan yang dihasilkan dibandingkan bahan pangan aslinya. Proses fermentasi ini bertujuan untuk mengawetkan, meningkatkan kandungan, dan meningkatkan aroma serta rasa makanan. Proses pengolahan pangan selanjutnya itu ada pasteurisasi, yang mana proses pemanasan bahan pangan dengan suhu tertentu, biasanya pada suhu 60-85 derajat Celcius selama waktu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen tanpa merusak nutrisi atau rasa. Jadi prosesnya itu bahan pangan dipanaskan hingga suhu tertentu. Misalnya pada susu nih, panaskan dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Nah, setelah dipanaskan, bahan segera didinginkan untuk mempertahankan kualitasnya. Nah, tujuannya itu untuk membunuh mikroorganisme patogen yang berbahaya, memperpanjang umur simpan tanpa mengubah rasa dan tekstur. Nah, contohnya itu pada suhu pasteurisasi, jus buah segar, atau minuman probiotik lainnya. Selanjutnya, proses pengolahan pangan pada kristalisasi. Jadi prosesnya itu pembentukan kristal padat dari larutan cair melalui penguapan atau pendinginan. Jadi prosesnya itu larutan jenuh atau biasanya kayak gula atau garam dipanaskan hingga airnya itu menguap. Nah, saat larutan itu mendingin, zat terlarut itu seperti gula atau garam itu akan membentuk kristal yang padat. Jadi tujuan kristalisasi ini untuk memurnikan bahan pangan, memberikan bentuk tertentu yang mudah digunakan atau dikonsumsi. Contohnya itu ya seperti pembuatan gula pasir,
garam, dan permen keras. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih pengelolaan bahan pangannya. Jadi, sekarang kita masuk apa tujuan dari pengelolaan bahan pangan tadi. Yang pertama itu ada meningkatkan nilai gizi, membuat makanannya itu lebih mudah dicerna dan menyerap nutrisi. Contohnya itu memasak sayuran secara tepat seperti mengukus tadi, dan yang mana dapat mempertahankan kandungan vitamin C. Yang kedua itu memastikan keamanan pangan, yaitu membunuh mikroorganisme yang berbahaya dapat menyebabkan penyakit. Contohnya tadi itu pengolahan daging dengan suhu tinggi agar aman dan terhindar dari parasit seperti cacing pita. Yang ketiga itu memperpanjang masa simpan, mana memperpanjang masa simpan makanan dan mencegahnya pembusukan. Contohnya itu pengawetan buah-buahan dengan teknik pengeringan dan pembekuan. Yang keempat itu meningkatkan kualitas dan cita rasa, menciptakan rasa dan tekstur yang lebih lezat. Contohnya itu memarinasi daging meningkatkan cita rasa. Teknik memasak seperti memanggang atau menggoreng menambahkan aroma dan tekstur pada makanan. Nah, selanjutnya itu perubahan bahan pangan setelah diolah. Jadi perubahan apa yang terjadi pada bahan pangan setelah terjadinya pengolahan, yaitu pertama perubahan fisik. Pengolahan bahan pangan sering menyebabkan perubahan bentuk, tekstur, warna, dan sifat fisik lainnya. Yang kedua itu perubahan kimia. Itu pengolahan dapat menyebabkan reaksi kimia yang mempengaruhi rasa, nilai gizi, atau senyawa yang terdapat dari bahan pangan tersebut. Ketiga itu perubahan biologis, yang mana pengolahan dapat memengaruhi mikroorganisme yang terdapat dalam bahan pangan. Yang keempat itu ada perubahan organoleptik, yaitu aroma, rasa, dan tekstur makanan dapat berubah. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi kimia yang terjadi dalam bahan pangan, yaitu suhu. Suhu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinetika reaksi karena hubungan suhu dengan energi kinetik partikel. Efek pada bahan pangan, peningkatan suhu dapat mempercepat reaksi kimia dan biokimia, seperti denaturasi protein, gelatinisasi pati, dan karamelisasi gula. Suhu tinggi juga mempercepat kerusakan, seperti degradasi vitamin dan lemak. Pendinginan atau pembekuan dapat memperlambat pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim, sehingga memperpanjang suhu simpan bahan pangan. Contoh kasusnya itu seperti pasteurisasi susu menggunakan suhu tinggi untuk membentuk mikroba patogen. Selanjutnya yaitu ada pH atau tingkat keasaman atau kebasahan. pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan bahan pangan yang mempengaruhi stabilitas bahan. Jadi pH asam di bawah 7 itu pengawetan alaminya itu lingkungan asam menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Contohnya itu pH rendah pada yogurt dan acar. Reaksi kimia, pH rendah dapat mempercepat reaksi hidrolisis seperti pada proses fermentasi. Nah, pH netral sekitar 7, bahan pangan pada pH ini rentan terdapat pertumbuhan mikroorganisme sehingga mudah rusak. Nah, pH basah di atas 7 tidak umum dalam bahan pangan alami. Namun, kondisi basah beberapa reaksi seperti oksidasi lipid dapat lebih cepat terjadi, menyebabkan bau tengik. Efek pada protein itu pH ekstrim, asam atau basa dapat menyebabkan denaturasi protein yang mempengaruhi tekstur bahan pangan. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air adalah jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan. Kadar air yang tinggi mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur sehingga mempercepat pembusukan. Contohnya itu pada buah segar cepat rusak karena kadar air yang tinggi. Nah, kadar air yang rendah menghambat aktivitas mikroorganisme, memperpanjang umur simpan. Contohnya itu makanan yang kering seperti kerupuk atau susu bubuk.
pengelolaan untuk mengurangi kadar air, pengeringan dan penguapan menurunkan kadar air, sehingga aktivitas air menurun dan umur simpan meningkat. Selanjutnya yaitu konsentrasi. Konsentrasi zat terlarut mempengaruhi reaksi kimia, mikrobiologi, dan sifat fisik bahan pangan. Pengaruh pada reaksi kimia. Konsentrasi tinggi gula atau garam dapat mempercepat atau menghambat reaksi tertentu. Contoh, reaksi Maillard lebih efektif pada konsentrasi tinggi gula atau protein. Efek pengawetan. Konsentrasi tinggi gula seperti pada selai atau garam seperti pada ikan asin dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan menurunkan aktivitas air. Nah, efek pada rasa. Konsentrasi mempengaruhi persepsi rasa. Misalnya kadar gula tinggi meningkatkan rasa manis, sedangkan kadar garam yang tinggi menonjolkan rasa asin. Selanjutnya ada katalis. Katalis mempercepat reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam bahan pangan, katalis biasanya berupa enzim atau logam. Nah, yang pertama itu ada protase. Memecah protein menjadi asam amino. Contohnya itu bromelain dalam nanas atau papain dalam pepaya digunakan untuk melunakkan daging. Nah, yang kedua itu ada amilase, memecahkan pati menjadi gula, digunakan dalam pembuatan roti untuk membantu fermentasi. Ketiga, lipase, memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang mengaruhi rasa dan aroma, contohnya pada keju yang matang. Yang ketiga, logam sebagai katalis. Logam seperti besi dan tembaga dapat mempercepat reaksi oksidasi. Misalnya, besi mempercepat perubahan warna pada apel yang teroksidasi setelah dipotong. Kita masuk kepada mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi heterogen katalis padat. Mekanisme reaksi heterogen katalis padat adalah proses di mana reaktan terabsorpsi pada permukaan katalis padat. Kemudian bahan bereaksi untuk menghasilkan produk. Berikut adalah tahapan utama dalam mekanisme reaksi heterogen. Yang pertama itu ada difusi reaktan ke permukaan katalis, di mana reaktan dalam fase gas atau cair bergerak menuju permukaan katalis melalui difusi. Dua, absorpsi reaktan pada permukaan, di mana reaktan menempel pada permukaan katalis. Absorpsi ini dapat berupa absorpsi fisik yang mengandalkan gaya van der Waals, lemah atau tidak spesifik, dan absorpsi kimia yang membentuk ikatan kimia antara molekul reaktan dan permukaan katalis. Absorpsi kimia cenderung lebih panjang karena menyebabkan aktivitas reaktan. Yang ketiga itu reaksi pada permukaan katalis. Setelah absorpsi, reaktan mengalami perubahan kimia pada permukaan katalis. Nah, selanjutnya yang keempat, terabsorpsi produk dari permukaan katalis, di mana produk reaksi melepas diri dari permukaan katalis melalui proses desorpsi. Hal ini memungkinkan situs aktif katalis tersedia untuk reaktan baru. Kelima, difusi produk ke medium, di mana produk meninggalkan permukaan katalis dan berdifusi ke medium reaksi, baik gas maupun cair. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi pada katalis enzim. Mekanisme reaksi enzim adalah proses pembentukan kompleks enzim substrat untuk mempercepat reaksi kimia. Enzim bereaksi dengan mengikat molekul reaktan hingga proses pemutusan dan pembentukan ikatan kimia menjadi lebih mudah. Berikut adalah tahapan dan mekanisme reaksi enzim. 1. Pengikatan substrat pada enzim. Substrat atau molekul reaktan bereaksi dengan enzim pada situs aktif, yaitu daerah spesifik pada enzim yang memiliki struktur dan sifat kimia yang sesuai untuk mengikat substrat. Yang kedua, pembentukan kompleks enzim substrat. Setelah tadi substrat terikat, kompleks enzim substrat terbentuk. Enzim menstabilkan substrat dalam posisi yang optimal untuk bereaksi, mengurangi energi aktivasi reaksi. Substrat mungkin mengalami perubahan struktur, misalnya pemutusan atau pembentukan reaksi ikatan. Nah, selanjutnya yang
Ketiga yaitu reaksi kimia. Substrat diubah menjadi produk melalui reaksi kimia yang spesifik yang berlangsung pada situs aktif. Reaksi ini dapat melibatkan pemutusan ikatan kimia pada substrat dan membentuk ikatan baru yang menghasilkan produk. Yang keempat, pelepasan produk. Setelah reaksi selesai, produk yang terbentuk dilepaskan dari situs aktif enzim. Produk biasanya memiliki afinitas rendah terhadap situs aktif sehingga mudah lepas. Yang kelima yaitu regenerasi enzim. Setelah produk dilepaskan, enzim kembali ke bentuk aslinya dan siap untuk mengkatalis reaksi berikutnya. Karena enzim tidak berubah secara permanen dalam reaksi, satu molekul enzim dapat mengkatalis banyak reaksi. Contoh katalis enzim. Yang pertama yaitu enzim hidrolase. Contohnya itu amilase, lipase, pepsin. Yang kedua enzim oksidoreduktase, contohnya katalase, laktat, dehidrogenase. Yang ketiga enzim transferase, contohnya itu transaminase, kinase. Yang keempat itu ada enzim ligase, contohnya DNA ligase. Yang kelima enzim isomerase, contohnya fosfoheksoisomerase. Yang keenam itu ada enzim liase, contohnya itu dekarboksilase. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dalam saat menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.